Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen kreatif dan kembali bergabung Kezia Netania. Kezia 7. Saya agak-agak agak-agak apa namanya tertukar nama Kezia dengan teman saya. Oke, tapi kalau ngomongin soal apa namanya talenta digital begitu ya, ini menjadi satu hal yang cukup menarik apalagi belakangan memang ada sebuah platform yang akan mempertemukan talenta digital dengan berbagai macam pekerjaan gitu ya. Jadi untuk talenta digital apakah itu yang sifatnya adalah freelance ataupun mungkin yang terlibat dalam sebuah project, ini jadi mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena dulu bingung kali ya. Betul sekali. Sekarang kan kayaknya semua ada platformnya digital. Kalau dulu Mas Yogi masih ngalamin gak sih melamar menggunakan kertas datang langsung gitu? Masih ngalamin ya. Tapi sekarang udah semua digitalisasi dan kalau ngomongin soal topik hari ini diantaranya adalah mengenai berkarya di mana saja lewat platform digital. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Julfendi, beliau adalah co-founder remoter.id. Selamat pagi Mas Julfendi. Mas Julfendi. Ya, selamat pagi Kak Kezia, pagi Kak Wica, Kak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau bicara mengenai excitement lah dari Insan Digital sendiri terkait dengan keberadaan platform Anda. Sejauh ini mengapa Insan Digital memerlukan platform seperti remoter.id? Oke, thank you for the question. That's actually a nice question. Kenapa Insan Digital memerlukan platform seperti remoter.id? Mungkin di sini saya sebutnya Insan Digitalnya sebagai talents ya. Nah, jadi talents itu bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar dengan menggunakan platform seperti remoter.id, Kak. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit nih tentang remoter.id. Ini kan alasan kami buat remoter.id adalah karena talents di Indonesia tuh tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi untuk kegiatan ekonomi dan juga kesempatan berkarir itu kan masih banyak ya, lebih berdominan di Pulau Jawa, khususnya di ibu kota kita Jakarta. Dan ini jadi pertanyaan nih buat kami. Jadi gimana dong dengan talent-talent yang ada di luar kota, di luar Pulau Jawa ataupun di kota-kota yang kecil? Tentunya kesempatannya itu nggak akan sama. Dan dengan kami membangun remoter.id ini, harapan kami adalah bisa memberikan kesempatan yang lebih merata untuk mereka bisa berkarir dari mana aja, maupun itu dari kota terkecil pun, seperti itu. Jadi yang pertama adalah mereka bisa mendapatkan kesempatan berkarir yang lebih besar. Tadi Mas Julfendi sempat sebutkan tadi ya kendala karena mungkin kalau di luar Pulau Jawa kesempatannya jauh lebih kecil. Tapi dari pengamatan Mas sendiri seperti apa sih kendala yang dihadapi talent digital sebetulnya saat mencari pekerjaan? Oke, kalau untuk masalah kendala itu sih lebih ke ketika mereka ingin melamar, mungkin skillnya masih kurang memadai. Jadi mungkin yang diperlukan industri itu standarnya segini nih, tapi yang skill yang dimiliki baru segini. Jadi ada kendala di skill dan juga beberapa talents masih memiliki kendala di ketika ingin apply, mungkin dari hal persiapan CV ataupun cover letter itu masih belum memadai, Kak, seperti itu. Oke. Lalu seperti apa kualifikasi Insan Digital yang ada di platformnya Mas Julfendi? Oke, kalau dari segi kualifikasi kita di remoter.id ini cukup beragam ya, Kak ya. Karena kita ada talents dari yang masih SMA SMK tapi udah punya hasil karya yang bagus sampai yang S1, S2 pun kita ada dari sisi pendidikan. Nah, kalau dari sisi skill kita juga cukup beragam ya, mulai dari yang umum seperti menulis, programming atau desain, sampai yang lebih ke spesifik yang cukup niche ya seperti voice over untuk live event di game. Itu kita ada talent seperti itu. Oke, tapi saya jadi penasaran nih Mas. Sebenarnya ada pekerjaan apa saja nih di platform remoter.id ini? Oke, kalau dari sisi lowongan pekerjaan itu sebenarnya cukup beragam juga, Kak. Tapi seperti nama kami di remoter.id ya, jadi fokus kami tetap fokusnya di pekerjaan yang bisa dikerjakan dari mana aja, ya, yang bersifat remote. Dan kalau dari sisi bidang, ya, kami ada job dari berbagai bidang, mulai dari programming sampai data science semuanya ada.
Oke. Artinya ini memang untuk berbagai macam kebutuhan. Kalau kemarin saya lihat ada videographer, editor, dan lain-lain begitu ya. Nah, sistemnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau ada sebuah pekerjaan yang tersalurkan kepada talent lah ya, gitu melalui remoter.id. Nah, itu berarti apa? Cuannya untuk remoter sendiri seperti apa? Apakah ada semacam success fee yang kemudian di-share atau seperti apa, Mas Julfendi? Oke, kalau dari sisi cuan ya, itu kita untuk saat ini membagikan lokernya itu secara tidak secara gratis, itu tidak ada biayanya. Cuman dari sisi lain kita juga ada project, ya. Jadi dari sisi lain kita juga talentsnya bisa mempostingkan project ataupun recruiter bisa mempostingkan job, dan dari situ kita ada fee yang kita charge ke mereka. Oke. Berapa persen fee-nya yang di-charge? Apakah itu dari nilai project atau berlaku rata saja? Oke, kalau untuk kalau dari project itu kita ada charge sekitar 5-10% ya, Kak. Oke. 10% lebih tepatnya. Oke. Baik. Tapi kalau dari sistem pembelian jasanya nih, bagaimana seperti apa Mas Zulfendi? Oke, kalau di remoter.id kita juga ada ya service marketplace. Jadi bagi talents yang ingin mempromosikan jasa mereka atau menjual jasa mereka, itu bisa mereka lakukan di situ. Nah, untuk sistemnya itu cukup fleksibel, Kak, karena di sini yang membedakan kami dengan yang lain, di sini pembeli itu bisa berdiskusi dulu nih dengan penjualnya. Jadi untuk penjualnya kita mungkin sebutnya freelancer ya. Jadi mereka bisa diskusi dulu sampai cocok, baru melakukan transaksi seperti itu. Oke, kalau memang ada revisi dan lain sebagainya, itu berarti melalui remoter kah atau langsung ke talentnya? Bisa komunikasi langsung, Kak, dari pembeli ke freelancernya. Dan kalau ada kendala baru remoter akan bertindak sebagai mediator. Oke, ya ini menarik lah ya. Maksudnya ada juga fungsi yang memang tetap dilakukan oleh remoter pasca terjadi goalnya sebuah proyek ini gitu ya, supaya memang memberikan kenyamanan di sisi orang yang menggunakan jasa talent sendiri begitu, tidak lepas begitu saja begitu ya. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak talenta digital yang sudah menggunakan jasa remoter, Mas Julfendi? Oke, kalau kita bicara di platform ya, di platform so far kita udah ada lebih dari 12.000 pengguna yang setiap harinya aktif mencari job. Dan kalau dari sisi service marketplace, kita sudah ada lebih dari 300 talents yang menawarkan jasanya di service marketplace kami. Oke, jadi ini menjadi sebuah ekosistem yang menarik ya. Iya, dan sudah banyak juga ya talents yang masuk ke platform ini. Menarik sekali. Tadi apalagi juga disebutkan bagaimana remoter tidak hanya menyediakan menjadi tempat untuk mencari dan mendapatkan, tapi juga mengakomodir mediasinya sebagai mediator. Itu kita akan bahas kali ya setelah ini ya. Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali tetap bersama Kreatab. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kami masih berbincang bersama Mas Julfendi, beliau adalah co-founder dari remoter.id. Iya, tadi menarik sekali kita bicara ternyata remoter.id tidak hanya menjadi tempat yang menyediakan dan mendapatkan tadi ya, tapi juga sebagai mediator. Nah, Mas Julfendi, bagaimana mekanisme komplain jika klien kemudian memiliki keluhan istilahnya terhadap jasa yang diberikan dari talent digital sendiri? Oke, kalau untuk masalah komplain itu ketika ada ketidaksesuaian antara freelancer dengan kliennya, itu kami di remoter.id juga menyediakan customer service yang siap melayani. Dan ketika mereka melaporkan ke customer service kami akan menjadi mediator untuk kedua belah pihak. Jadi kami akan memverifikasi dulu nih masalah apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau seandainya itu adalah hal yang kendala teknis, itu mungkin dari remoter.id juga bisa bantu. Kalau contohnya freelancernya ada kendala dalam mengirimkan dokumen ke kliennya dan meminta bantu ke remoter.id, sehingga remoter.id itu juga akan bisa menjadi bantuan untuk mereka.
Oke, mengenai penentuan harga servis dari talent sendiri lah ya untuk berbagai macam kebutuhan untuk video editing dan lain sebagainya lah, fotografi gitu-gitu. Anda juga terlibat nggak Remoter sebagai platform? Oke, kalau untuk penentuan harga sih tidak ya Kak ya, karena untuk harga itu bebas ditentukan oleh talentnya sendiri, yang service provider untuk freelancernya sendiri. Oke, baik. Sejauh mana Remoter memberikan sebuah jaminan bahwa talent yang ada di platform Remoter semuanya berkualitas? Artinya ada kurasi nggak yang dilakukan? Iya, that's a really good question. Thank you. Nah, kalau untuk di Remoter itu iya kita ada proses kurasinya. Kita akan vetting talents yang memposting profil mereka, kita akan vetting satu persatu supaya ketika ada project atau job yang memang relevan itu bisa kita rekomendasikan. Oh, oke. Dengan kurasi dan kualifikasi yang di-set istilahnya ya oleh Remoter.id, apakah kemudian Remoter juga terlibat mungkin Mas Zulfendi dengan pengembangan skillingnya dari talent digital itu sendiri? Oke, benar Kak, ada. Jadi ketika kita merasa ataupun dari talentsnya merasa skillnya itu belum memadai, kami dari Remoter.id juga menyediakan berbagai kelas Kak. Jadi kita ada kelas mentoring. Kelas mentoring ini merupakan konsultasi one-on-one dengan memang orang yang udah ahli di bidangnya. Contohnya, mungkin Kak KZ tertarik ya dengan salah satu untuk berkarir di bidang programming gitu. Nah, nanti kita ada mentor khusus di bidang programming yang bisa memberikan konsultasi karena berdasarkan pengalaman dia. Seperti itu, Kak. Mas Zulfendi, penasaran nih, gratis nggak kalau konsultasinya? Oh, kalau konsultasi kita untuk saat ini sih tidak gratis ya Kak, karena yang menyediakan juga seperti service marketplace, jadi mereka menentukan harganya sendiri. Berarti tidak sembarang workshop saja gitu ya? Betul sekali. Tidak sembarang workshop aja Kak. Target Remoter ke depan apa? Oke, kalau ke depan sih kita pengen lebih engage ya dengan komunitas kami. Kita ingin make more games, we want to have more events supaya kita bisa lebih dekat dengan komunitas kami. Dan kemudian dari segi job, dari segi project kita ingin lebih banyak sehingga kemungkinan kita akan ke depannya akan melakukan partnership atau mencari lebih banyak job dan project untuk komunitas kami. Baik. Oke, sukses untuk Remoter, Mas Zulfendi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wiki, Kak Keiza. Baik, dan itu tadi dia ya perbincangan yang cukup menarik begitu mengenai sebuah platform yang menghubungkan antara tenaga freelancer, insan digital nyebutnya begitu ya, dengan berbagai macam proyek yang ada lah. Oke, sebelum kita akhir Power Breakfast kali ini kita akan simak terlebih dahulu pergerakan ataupun update dari kinerja IHSG di pagi hari ini pasca pembukaan di sesi 1 tadi pemirsa. IHSG bergerak melemah 0,44%, kemudian Jakarta Islamic Index juga melemah 0,57% dan LQ45 juga melemah 0,61%. Ya, selanjutnya kita simak top gainers. Ada NATO yang menguat 0,82%, Bayan 0,21%, CEM 7,09% dan pada 4,90%. Saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Bank BRI, BSBK, kemudian ada GoTo, dan yang terakhir adalah ada Adaro dengan pelemahan masing-masing 0,82%, 0,51%, 1,1% dan 0,53%. Kalau kita simak dari sektoral, ini ada properti yang menguat 1,21% dan ada konsumsi primer, kesehatan dan industri yang melemah masing-masing 0,63%, 0,62% dan 0,08%. Baik, itu tadi dia update dari pergerakan IHSG begitu ya pasca pembukaan sesi 1 di hari ini. Ya, dan baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Keisha 7. See you in the morning.